Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita membahas tentang peribadatan pada masa-masa darurat seperti ini. Yang pertama harus kita sikapi adalah bahwa pandemi COVID-19 ini bagaimana kita memandangnya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mengerti jika kamu tidak faham. Yang mengerti tentang kesehatan ini adalah orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan. Mereka menetapkan bahwa keadaan seperti sekarang ini sangat darurat. Maka langkah-langkah pun diambil, termasuk langkah-langkah dalam peribadatan. Jika para ulama telah memahami bahwa COVID-19 ini merupakan satu darurat, kesepakatan itu akan memudahkan kita untuk pembahasan fikih-fikih yang selanjutnya. Maka yang pertama kita bahas hukum sholat Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Jum'ah menyatakan, yaitu kita disuruh pergi, suruh melaksanakan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillah. Ini dalam keadaan normal, kita harus mendatangi masjid untuk sholat Jumat. Tetapi jika keadaan darurat, maka kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah fikih maksud saya bisa diterapkan, yaitu ad-dharar yuzalu, dengan menerapkan dan memanfaatkan rukhsah-rukhsah yang diberikan, yaitu rukhsah tabdil. Sholat Jumat diganti dengan sholat duhur, dikerjakan di rumah masing-masing sejumlah 4 rakaat. Karena idza ta'adzarul aslu yusaru ilal badal. Apabila sulit mengerjakan hukum asal, maka jadilah diperbolehkan mengerjakan perbuatan sebagai gantinya. Yang kedua yaitu hukum sholat fardu di wabah COVID-19. Maka berdasarkan penelitian para ulama, dalam keadaan darurat seperti ini, sholat fardu yang asalnya dilakukan berjamaah ini dikerjakan di rumah masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah menjelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya. Dalam sholat fardu yang berjamaah ini, sholat bagi yang bertugas, yaitu sholat pada waktunya dengan memperhatikan jarak aman, memperhatikan kebersihan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian bagi tenaga medis, boleh sholat 5 waktu ini dijamak sesuai dengan ketentuan jamak. Kemudian bagaimana dengan muadzin? Muadzin tetap azan, karena muadzin ini kan sendirian.
muadzin azan ini untuk memberitahu bahwa azan itu penanda masuk waktu sholat. Jadi azan tetap dikumandangkan pada setiap awal waktu dengan mengganti kalimat hayya 'alas sholat dengan shollu fi rihalikum. Hayya 'alas sholat, marilah kita mengerjakan sholat, kemudian diganti dengan shollu fi rihalikum. Sholatlah kalian sesuai dengan keadaan atau di rumah masing-masing. Berikutnya fikih darurat ini membahas tentang perawatan jenazah. Maka jenazah yang terindikasi sejak meninggal kemudian sampai dengan penguburan ini harus dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan sebagaimana keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 300 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 4 Romawi garis miring 2009 tentang pedoman penanggulangan epicenter pandemi influenza. Yang kedua, jenazah bagaimana? Ya tidak dimandikan juga tidak mengapa karena memang dalam keadaan darurat. Kemudian sholat jenazahnya bagaimana? Sholat jenazahnya dengan sholat gaib di rumah masing-masing. Terus takziahnya ini bisa dengan orang-orang terbatas jika memungkinkan, tapi jika tidak memungkinkan yaitu dengan cara daring. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya pedoman peribadatan tentang sholat taraweh di darurat COVID-19 ini bagaimana? Untuk sholat taraweh dalam situasi seperti ini, yaitu sholat taraweh dikerjakan masing-masing, yaitu di rumah masing-masing satu keluarga. Yang kedua juga harus menghindari kerumunan orang-orang. Karena yang dimaksudkan ini bukan dilarang sholat taraweh, sholat fardu, sholat Jumat, bukan. Kerumunan orangnya ini tuh yang dimungkinkan, diduga kuat akan menularkan penyakit. Maka bentuk ceramah agama, tadarus bersama dengan semaan, kemudian i'tikaf, buka bersama, buka puasa bersama, kerja bakti, dan membersihkan masjid secara beramai-ramai ini ditiadakan dulu. Jadi bagaimana kalau untuk menjaga kebersihan masjid utus saja satu orang, yaitu yang datang ke sana hanya dia seorang diri, sehingga kerumunan ini bisa dihindarkan. Kemudian dalam sholat, maksud saya dalam saum, bagaimana dengan saumnya? Bagi orang yang normal, keadaannya normal, ya puasa sebagaimana mestinya yang dianjurkan kepada umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak normal? Maka menggunakan ayat-ayat rukhsah sebagaimana dituturkan pada surat Al-Baqarah ayat 184 ayat 185, yaitu bagi petugas kesehatan boleh menunda saumnya asal siap mengqadha pada hari yang lain, karena dikiaskan dengan orang yang sakit atau dengan orang musafir. Maka ketentuan fa'iddatum min ayyamin ukhor ini bisa berlaku kepada petugas kesehatan. Berikutnya tentang sholat Idul Fitri 1441 Hijriah. Maka segala aktivitas yang memungkinkan untuk kerumunan manusia maka harus dihindari,
yang hubungannya dengan sholat Idul Fitri ini seperti mudik, pawai takbir, halal bihalal, dan amalan-amalan tradisi yang sejenisnya perlu ditiadakan dulu. Kemudian bagaimana dengan kumandang takbir yang biasanya kita keliling menggunakan kendaraan beramai-ramai? Maka hendaknya untuk takbir ini takbir di rumah masing-masing, karena memang kembali kepada hukum asal, takbir ini hukumnya adalah fardu ain dan tempatnya itu di rumah. Takbir keliling itu jika dimungkinkan ada syiar. Kalau dimungkinkan tidak ada syiar, ya tidak dianjurkan sama sekali, apalagi dalam kondisi yang berbahaya seperti sekarang ini. Berikutnya hadirin rahimakumullah, tentang protokol social distancing, yaitu harus diperhatikan sesuai dengan anjuran pemerintah seperti stay at home, work from home, dan lain sebagainya. Ini betul-betul harus diperhatikan, karena apa yang ditentukan oleh pemerintah ini insya Allah sudah diperhitungkan dari segala segi, sehingga tidak membuat kita ini menjadi orang yang tidak punya pedoman yang kuat. Yang terakhir hadirin yang berbahagia, yaitu tentang memperbanyak sedekah dan infak. Karena dalam kondisi seperti ini, orang dilarang keluar, dilarang bergaul dengan orang lain untuk sementara. Bisa jadi orang-orang yang mendapatkan rezeki dengan cara bergaul karena menggunakan atau memanfaatkan jasa-jasa dari orang lain, yang sekarang ini tidak bisa mendapatkan kesempatan, maka hendaknya kita memperbanyak infak dan sedekah, memperkuat lumbung pangan. Karena dengan kegiatan ataupun pandemi seperti ini, tidak hanya waktu kejadian musibahnya, tetapi paskanya ini justru lebih parah lagi. Bahkan yang harus dibangun itu bukan hanya masalah ekonominya, tetapi justru visi hal yang hubungannya dengan kesosialan itu. Jadi pengobatan fisik orang-orang yang terdampak dan masyarakat ini harus dibangun kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Saba ayat 39 menjelaskan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Allah itu adalah sebaik-baik zat untuk memberi rizki. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengokohkan iman dan Islam kita. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.